hormati Bapak Ibu Guru TK Gugus Kecamatan Simalungun. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini untuk menerima transfer ilmu yang saya berikan dalam penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 bersama saya Rosida, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari TK Harapan Bangsa Kabupaten Banyuwangi. Bapak Ibu Guru, sebelum kegiatan kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan pada hari ini mulai awal dari akhir diberikan kemudahan dan kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita maju ke pemaparan budaya positif, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya untuk mendukung kegiatan aksi nyata yang akan saya paparkan di sini. Bapak Ibu semangat ya. Masih semangat deh? Nanti kalau saya bilang guru TK, jawabnya apa tadi Bu? Untuk Indonesia, untuk pendidikan Indonesia. Berani maju untuk pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih. Ulangi lagi ya, guru TK Berani maju untuk pendidikan Indonesia. Oke. Sebelum kita ke materi inti ya, sebelum kita maju ke materi inti, saya berikan pertanyaan kumatif dulu tentang budaya positif. Apakah budaya positif kira-kira yang terbenak dalam pikiran kita? Apa Bu? Budaya positif itu apa? Perilaku yang baik. Iya Bapak, apa Bapak? Perilaku yang baik. Perilaku atau sifat yang baik. Oke, ada lagi Bu? Bu Fatimah, budaya positif itu apa? Apa Bu? Ya, budaya positif itu terdiri dari berbagai macam ya di sini ya Bu ya. Ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti dari budaya positif, yang nantinya akan saya paparkan satu persatu. Nah, sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, budaya positif ini perlu tidak perlu kita terapkan di lembaga kita masing-masing? Oke, kalau memang perlu, bagaimanakah cara kita menanamkan budaya positif ini ke anak-anak? Bagaimana cara kita menanamkan budaya positif ini ke anak-anak? Kebiasaan bersaling dulu sebelum masuk kelas. Ya, bagus. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Pinter. Ada lagi? Ya, berdoa dulu sebelum makan. Terima kasih. Terima kasih jawabannya Ibu-ibu ya. Budaya positif ini kita terapkan ke anak-anak untuk memunculkan motivasi diri pada anak tersebut. Jadi tanpa kita suruh, kalau jiwa dari sudah muncul dari jiwa anak itu, maka tanpa kita suruh pun anak itu akan melakukan sesuatu yang positif juga. Oke, lanjut. Nah, di sini yang pertama, konsep inti dari budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini, pernahkah Bapak
pembelajaran yang berpusat kepada guru dan atau pembelajaran yang berpusat pada murid. Ada yang tahu pembelajaran yang berpusat kepada guru itu pembelajaran yang seperti apa? Wah, bisa jelaskan? Paradigma yang berpusat pada guru artinya di sini itu guru yang berperan aktif dalam memberikan ilmu kepada murid, sedangkan murid hanya menerima ilmu dari guru. Alias murid itu sebagai bahan objek, sedangkan guru yang lebih aktif. Terima kasih, bagus sekali. Sekali. Itu ya Bu ya, paradigma baru pembelajaran yang berpihak kepada guru. Jadi guru hanya berperan sebagai mentransfer ilmu saja, hanya melakukan pentransferan ilmu saja, dan murid hanya berhak untuk menerima apa yang kita berikan. Kalau paradigma baru pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pembelajaran yang seperti apa? Bisa dibantu? Kalau paradigma sebagai berpusat kepada murid, murid itu peserta didik lebih memperoleh perhatian untuk belajar secara aktif. Terima kasih. Seperti itu ya, boleh. Untuk pembelajaran yang berpusat kepada murid, guru di sini hanya menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, jadi guru di sini hanya sebagai fasilitator. Kita memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi kita di sini memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memilih kegiatan apa, pembelajaran yang seperti apa yang mereka sukai. Jadi kita di sini hanya sebagai fasilitator dan menuntun tumbuh kembangnya anak-anak ini yang dianjurkan oleh Bapak pendidikan kita. Siapa Bapak pendidikan kita? Ki Hajar Dewantara. Oke, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Ada satu pepatah yang mengatakan ingat so sumutulodo, ingat yo ingat so puri. Di sini guru di depan memberikan contoh yang baik, di tengah-tengah mengayomi anak, di belakang kita mendorong, mendorong untuk menuju ke pendidikan yang lebih baik lagi. Oke, selanjutnya ibu-ibu ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrolnya. Yang pertama, realita. Realita itu kenyataan. Kebutuhan kita sama menurut stimulus responnya. Teori kontrolnya, realita, kebutuhan berbeda. Jadi di sini kebutuhan setiap anak itu pasti berbeda. Ada yang cara belajarnya lebih ke audiovisual atau lebih ke visualnya, atau kedua-duanya. Jadi realita yang ada teori kontrolnya, kebutuhan anak itu berbeda-beda. Jadi di sini kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi semua kebutuhan anak sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Jadi kita bisa mengelompokkan anak yang cara belajarnya menggunakan visual atau dengan cara audio, kita kelompokkan, bisa kita berikan stimulusnya secara berbeda-beda. Jadi penerapan di sini kita sebagai guru harus memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda.
Oke, semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi, gambaran kita ke anak-anak itu, kita bisa memberikan pelayanan yang sesuai dengan karakteristik anak-anak masing-masing. Kita tidak bisa melayangkan satu, menyamakan semua anak dengan sesuai dengan keinginan kita. Oke, selanjutnya yang ketiga, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain. Nah, kita di sini sebagai guru, misalkan ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak bisa atau tidak boleh langsung mencat anak itu bahwa anak itu benar-benar melakukan suatu kesalahan. Kita cari permasalahan dulu. Pasti setiap anak melakukan sesuatu itu memiliki alasan tersendiri, ya Bu ya. Jadi kita harus menanyakan dulu apa alasannya, dan setelah itu kita berupaya untuk mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan anak tersebut. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke? Jadi apabila ada anak yang melakukan suatu kesalahan, kita tidak boleh langsung mencat bahwa anak itu benar-benar salah. Kita tanyakan dulu apa alasannya anak itu berbuat seperti itu, kemudian kita mencari solusi bersama-sama anak itu bagaimana untuk memperbaiki suatu kesalahan itu. Oke, selanjutnya masih semangat Bapak Ibu ya? Masih. Oke, guru TK. Masih. Oke, guru TK. Untuk pendidikan Indonesia. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, yang selanjutnya stimulus respon. Saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Di sini kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi diri kita lah yang hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Jadi pemahaman di sini, bujukan yang gagal itu bisa membuat anak dari merupakan Oke, selanjutnya Bapak Ibu, model berpikir menang kalah. Untuk stimulus responnya, teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi di sini kita bisa menerapkan ke anak-anak bahwa sesuatu yang gagal itu akan merujuk kita ke sesuatu yang akan membawa kita ke dalam keberhasilan. Jadi penerapan di sini kita memberikan semangat ke anak-anak bahwa sesuatu yang gagal adalah merupakan awal dari kesuksesan yang akan kita raih. Nah, di sini jadi model berpikir menang-menang. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, anak tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi lagi-lagi di sini penekanan bahwa hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak mampu, tidak akan bisa mengontrol diri kita. Oke. Selanjutnya pemaparan disiplin positif. Ibu-ibu masih semangat? Semangat, guru TK. Maju depan untuk pendidikan Indonesia. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Semangat guru TK. Rakyat maju untuk pendidikan Indonesia.
Oke, selanjutnya di sini pemaparan disiplin positif. Apakah yang terbesit dalam anak-anak kita kata-kata disiplin itu apa? Buat Aku Bu. Peraturan yang harus ditaati. Oke, bisa. Disiplin, oke, katanya peraturan yang harus kita taati. Di sini disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi di sini penerapan disiplin itu merupakan proses pembelajaran kepada anak-anak. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi di sini kita kepada anak budaya disiplin untuk belajar, memberikan anak motivasi untuk memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Nah, jadi di sini berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Misalkan contohnya apa Bu? Kalau disiplin di lembaga kita sendiri yang diterapkan ke anak-anak itu misalnya contohnya seperti apa saja? Datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Bisa. Apalagi Bu? Pakaian rapi. Apa Pak Guru? Pakaian yang rapi. Oke, berpakaian yang rapi bisa juga. Nah, di sini penerapan disiplin kepada anak-anak lebih kita menekankan bahwa anak-anak harus memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Jadi, setiap anak pasti akan termotivasi, termotivasi menumbuhkan disiplin yang ada pada anak-anak tersebut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, ibu-ibu, terkadang anak-anak, anak-anak, misalkan contohnya seperti ini, ada penerapan di sekolah harus datang sebelum bel berbunyi. Ada anak kita yang datang, mereka datang sebelum bel berbunyi. Bisa nggak kita menilai anak itu sudah menerapkan disiplin atau hanya sekedar takut? Takut akan hukuman yang akan diberikan oleh bu guru misalkan dengan dia datang terlambat. Apa kita bisa menilai secara langsung, Ibu? Bisa nggak kita menilai langsung bahwa anak yang hadir sebelum bel berbunyi itu sudah hadir dari motivasi dirinya atau dia takut karena ada hukuman dari gurunya? Nah, di sini nanti ada pembelajaran tentang nanti ada pembelajaran apa yang lebih mendalam lagi tentang motivasi intrinsik dan motivasi eksternal. Jadi motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang tumbuh dalam diri kita sendiri walaupun tidak adanya penghargaan atau reward. Kemudian di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, peran kita di sini ibu-ibu ya, peran kita sebagai guru di sini, kita harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik kepada anak. Jadi penumbuhan motivasi ini kita lakukan dengan pembiasaan-pembiasaan seperti tadi yang Bu katakan, Pak Guru katakan tadi
berpakaian rapi, mohon mengatakan hadir tepat waktu. Jika anak itu telah memiliki motivasi intrinsik, tanpa kita suruh, anak itu pasti akan melakukan hal-hal kebajikan yang menurut dirinya akan membawa ke arah yang lebih baik lagi. Disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Nah, di sini peran kita sebagai guru, oke? Kita berupaya untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kepada peserta didik agar mereka mampu melakukan kebajikan-kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang tanpa disuruh pun mereka akan melakukan hal tersebut karena mereka telah memiliki motivasi intrinsik tersebut yang sudah tertanam dalam diri anak. Oke, selanjutnya nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang kita. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang saya ambil dari profil pelajar Pancasila. Oke, ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, nilai-nilai tersebut harus kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mereka memiliki jiwa yang apa bukan profil pelajar Pancasila. Penanaman rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia, Ibu ya. Di sini nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Yang selanjutnya toleransi, ya. Ibu Primary Year Program atau PYP. Di sini penerapan nilai-nilai kebajikannya adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, toleransi pertama kita bahas dulu toleransi dan rasa hormat. Apa perlu nilai-nilai ini kita tanamkan kepada anak-anak? Perlu. Toleransi misalnya contoh toleransi itu seperti apa yang kita tanamkan ke anak-anak, Bu? Mau berbagi dengan temannya. Oke, apa Bu? Mau berbagi kepada temannya. Terus kemudian rasa hormat yang biasa kita implementasikan ke anak-anak, rasa hormat yang Menghormati yang lebih oke, menghormati yang lebih tua, menghormati teman yang berdiri. Apa metode mandiri yang kita berikan terangkan kepada anak-anak kita? Menata sepatu sekira. Oke, menata sepatu, merapikan kembali alat yang telah digunakan, merapikan mainan, mengembalikan mainan yang telah digunakan. Empati, bentuk empati kita yang kita implementasikan ke anak-anak. Empati seperti apa, Bu? Memberi makanan kepada teman yang tidak membawa bekal. Oke, bagus sekali. Memberikan atau berbagi pensil. meminjamkan pensilnya. Bagus sekali ibu-ibu ya. Kerjasama di dalam TK. Bentuk kerjasama apa yang biasanya anak-anak lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kerja bakti, gotong royong. Oke, pintar sekali ya Pak Guru ya. Implementasi kita kerja bakti, membersihkan kelas, merapikan kelas. Apabila kita mau anak-anak mau pulang, diminta untuk merapikan kembali tempat duduknya bersama-sama, itu bentuk jadi kerjasama. Oke, selanjutnya di sini keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada diri kita. Oke, menanamkan rasa percaya kepada anak-anak, menumbuhkan, mencari,
minat, bakat anak-anak yang dimiliki dengan cara tidak merendahkan orang lain. Jadi di sini kita berupaya untuk menggali potensi-potensi apa saja yang ada pada peserta didik. Kita berupaya untuk menggali potensi-potensi yang ada pada anak dengan cara tidak merendahkan orang lain. Nah, jadi di sini kita memberikan hak kepada anak untuk menunjukkan bakat-bakat yang dia miliki dengan cara menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak dan tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik. Apa yang terbaik bagi anak itu yang kita berikan. Selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu merupakan suatu kebutuhan yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita sebagai manusia pastinya memiliki kebutuhan dasar masing-masing, yang nantinya ada 5 kebutuhan dasar yang akan kita kupas selanjutnya habis ini setelah kita berikan pemaparan materi tentang apa sih kebutuhan dasar itu. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi sebagai guru. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru harus bisa memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Misalkan perhatian kita, kasih sayang kita harus kita berikan sepenuhnya ke peserta didik kita. Jangan sampai peserta didik merasa kekurangan sehingga bisa melakukan hal-hal yang buruk yang bisa membuat mereka lupa akan tanggung jawab mereka terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini kebutuhan dasar itu sangatlah penting kita berikan kepada peserta didik kita agar mereka mampu untuk bertanggung jawab atas segala tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Jangan sampai anak-anak merasa kekurangan sehingga akan membuat mereka cenderung untuk melakukan sendiri segala sesuatunya itu menurut keinginannya. Oke, next lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Beberapa kebutuhan dasar di sini yang akan kita gali bersama-sama. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Seperti yang kita lihat bersama-sama, bertahan hidup, kita sebagai manusia pastilah memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa sajakah kebutuhan itu? Di sini ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Nah, anak-anak kita tuh juga sama ya Bu ya, membutuhkan makanan. Seperti apakah implementasi yang diberikan di lembaga ibu masing-masing untuk memenuhi kebutuhan makanan pada peserta didik? Kegiatan-kegiatan apa coba? Ibu kita
di sini sharing bersama-sama nih. Kebutuhan apa? Misalkan makanan yang kita berikan ke anak-anak kita. Walaupun anak-anak hanya bersama kita cuma beberapa jam saja. Berarti kita pun di situ pastinya harus bisa memenuhi kebutuhan anak tersebut. Apa Bu? Kegiatan apa yang sudah Ibu lakukan di lembaganya untuk memenuhi kebutuhan makanan ini? Praktek membuat jus. Praktek membuat jus. Oke, praktek membuat jus. Ada lagi Bu Hamidah? Makan sehat, Apa Bu? makan sehat, memberikan makan sehat. Oke, memberikan makanan sehat. Nah, ini sudah suatu bentuk kita, untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak. Sama seperti apa yang dikatakan Ibu Hamidah tadi ya, kita sering sekali memberikan makanan sehat atau makanan tambahan kepada peserta didik. Ada yang kita lakukan 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Kita terkadang memberikan pemenuhan makanan tambahan kepada peserta didik. Kalau pakaian Bu, kalau pakaian kita memberikan ke anak-anak kita itu sebagai wujud kasih sayang. Pakaian dengan misalkan harus ke sekolah dengan berpakaian yang rapi, berpakaian yang lengkap dengan segala sesuatunya, misalkan topi untuk melindungi kepala, atribut-atributnya, sepatu juga untuk melindungi kaki. Nah, tempat tinggal bagi peserta didik kita adalah kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan, kelas yang bisa memberikan mereka ruang untuk mengeksplorasi diri mereka pada saat mereka bersama kita. Keamanan, bentuk keamanan seperti apa Bu? Keamanan yang kita berikan ke anak-anak kita bentuknya bisa seperti apa saja? Bu Irwana? Keamanan? Menghindarkan alat-alat tajam, menghindarkan alat-alat tajam. Oke, bagus sekali ya. Alat-alat yang tajam yang sekiranya bisa membahayakan anak-anak kita taruh di tempat yang tidak terjangkau oleh anak-anak. Pada saat mereka membutuhkan, mereka akan meminta bantuan kepada kita untuk mengambilkan, atau kita bisa menemani mereka pada saat menggunakan hal-hal yang sekiranya menurut kita berbahaya. Oke, kesehatan. Bentuk kesehatan ini pun pastinya kita berikan ke anak-anak ya Bu ya. Seperti contohnya pemberian vitamin pada bulan Februari dan bulan Agustus. Kemudian deteksi dini tumbuh kembang anak biasanya kita lakukan setiap apa itu Bu? Setiap 3 bulan sekali ya? Iya, 3 bulan sekali kita mengukur berat badan mereka. Iya, memberikan obat cacing. Walaupun kita tidak 24 jam bersama anak-anak, tapi kita sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar. Nah, walaupun kita tidak 24 jam bersama anak-anak, kita hanya punya waktu paling banyak 3 jam bersama anak-anak, tapi kita bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini ada rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, kegiatan-kegiatan apa yang biasanya kita lakukan pada anak-anak ini? Rasa diterima, kita memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih mainan atau memilih metode pembelajaran yang mereka sukai. Diperdulikan, kita memberikan kasih sayang, memberikan perhatian yang seluas-luasnya kepada anak. Berbagi, kita juga bisa memberikan implementasi berbagi kepada anak-anak, untuk mau berbagi kepada teman, untuk mau berbagi
untuk anak-anak kita. Keinginan untuk dianggap. Anak-anak itu di dalam proses kegiatan bermain bersama teman-teman mereka, terkadang ada anak-anak yang mengucilkan temannya. Iya apa tidak, Bu? Ya, oke. Mereka merasa dirinya itu, kehadiran dia itu tidak diinginkan oleh teman-temannya masing-masing, oleh temannya ya. Bagaimana cara kita untuk menyikapi hal-hal yang seperti itu? Apa yang kita lakukan ke anak-anak? Bu Amina bisa berbagi bersama saya? Memberikan motivasi kepada Oke, Pak Guru, oke. Keinginan untuk dianggap, Bapak. Anak-anak keinginan untuk dianggap. Bagaimana Cak? Ya, pembulian. Kadang kan anak apa namanya kehadiran dia itu tidak diinginkan oleh temannya. Kita sebagai guru harus seperti apa kita ke anak-anak? Kita memanggil anak itu berdua, yang dibully itu sama yang tidak, kita berikan motivasi bahwa kita manusia itu sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita harus saling menghormati dan menghargai satu sama lainnya. Oke, terima kasih Pengalaman yang hebat sekali ya Pak Ken. Kita harus memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa kita ini bersama-sama untuk merangkul semuanya. Tidak harus membedakan teman, tidak harus membedakan teman. Terkadang juga anak ingin menjadi pemimpin di dalam satu kelasnya. Jadi mereka memunculkan rasa-rasa ingin tahu, misalkan ingin maju, ingin mengapresiasikan apa yang sudah dia gunakan, ya. Dan mereka juga ingin menjadi anak-anak yang berprestasi. Jadi di sini kita berupaya memberikan wadah yang seluas-luasnya kepada menggali potensi-potensi mereka untuk menumbuhkan prestasi mereka. Selanjutnya, kebutuhan yang selanjutnya adalah kebebasan anak kepingin mandiri, kepingin memiliki pilihan, mencoba hal-hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, di sini kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk mandiri. Mandiri dalam artian mereka mampu bertanggung jawab atas segala yang telah dia lakukan. Lagi-lagi kembali ke motivasi diri, menumbuhkan rasa bertanggung jawab kepada anak-anak. Mandiri dalam artian mereka bisa mengambil keputusan sendiri yang dia anggap itu perlu untuk dirinya. Mandiri untuk bisa melaksanakan atau menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh bu guru, tugas-tugas yang dia rasa dia mampu dan dia untuk memilih sendiri kegiatan-kegiatan yang mereka senangi. Memiliki pilihan. Nah, setiap anak pasti memiliki pilihannya sendiri-sendiri. Dia mencoba hal-hal yang baru, dia ingin mencoba hal-hal yang baru yang anak-anak itu pasti memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya Bu ya. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga dia ingin mencoba hal-hal yang baru. Yang sekiranya dia kegiatan itu menantang dirinya untuk memiliki pengalaman-pengalaman yang baru. Bisa kita gali itu dengan memberikan permainan-permainan ataupun kuis-kuis yang menantang kepada anak-anak supaya mereka tidak jenuh di dalam kelas ya. Mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kita di sini sebagai guru kita harus mampu menanamkan anak-anak agar bisa mengendalikan emosinya, agar bisa mengendalikan amarahnya, agar terbentuk hal-hal positif kepada anak tersebut. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini bermain, humor, antusiasme ataupun
bermain. Jadi di diri kita bermain seraya belajar, belajar seraya bermain, itu yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Humor kita juga bisa bercanda gurau bersama anak-anak dengan batas-batasan kita sebagai guru. Antusiasme, tertawa, juga kita memberikan rasa nyaman, rasa tenang kepada anak-anak kita agar mereka merasa dirinya itu memberikan rasa nyaman dan aman kepada anak-anak kita. Motivasi perilaku manusia, ada beberapa motivasi di sini ya, ada dua motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu apa Ibu? Motivasi intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dalam menghargai diri sendiri dan dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi intrinsik ini adalah merupakan motivasi diri yang timbul pada diri kita walaupun tanpa diperintah, walaupun tanpanya adanya penghargaan ataupun reward ataupun hukuman, kita akan melakukan hal-hal kebajikan itu, nilai-nilai itu dengan sendirinya. Kalau motivasi ekstrinsik itu mereka melakukan hal-hal yang positif itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, ataupun juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini motivasi yang perlu kita terapkan, perlu kita tanamkan kepada anak-anak adalah motivasi intrinsik, agar mereka memiliki rasa tanggung jawab tersendiri atas apa yang telah dia lakukan. Jadi kita kalau bisa menghindarilah motivasi intrinsik ini agar anak-anak tidak melakukan sesuatu itu karena ada imbalannya ataupun karena ada hukuman. Jadi bisa kita terapkan motivasi, kita tanamkan kepada anak-anak motivasi intrinsiknya. Lanjut. Nah, munculnya motivasi-motivasi tadi bisa berupa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, motivasi itu ada di sini ada hukuman. Misalkan mereka melakukan sesuatu takut karena adanya hukuman. Hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba, tidak terencana. Hukuman itu bisa kita lakukan pada saat anak itu melakukan suatu kesalahan. Misalnya seperti ini, pada saat anak upacara tidak mengenakan atribut lengkap, kita langsung, ayo hormat kepada bendera selama 1 jam. Nah, itu merupakan suatu bentuk hukuman. Hukuman ini tiba-tiba ya Bu ya, langsung muncul seperti itu saja dan langsung diberikan oleh guru pada saat anak melakukan suatu kesalahan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Nah, di sini pada saat anak melakukan kesalahan, mereka tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan suatu kesalahan. Dan akhirnya kita sebagai guru langsung memberikan hukuman secara tiba-tiba. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Hukuman yang kita berikan, misalkan hukuman fisik, apa yang sudah saya tadi ucapkan tadi, hormat kepada bendera itu merupakan suatu bentuk hukuman fisik ya Bu ya. Misalkan anak suruh kita lari keliling lapangan, itu pun juga merupakan suatu bentuk hukuman fisik. Kalau hukuman psikis itu seperti apa Bu? Ucapan ya, ucapan kita yang menyakiti hati anak itu merupakan suatu hukuman psikis. Kemudian konsekuensi di sini ini terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Semisalnya di dalam suatu lembaga pasti memiliki aturan atau tata tertib yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah. Nah, pastinya tata tertib itu juga memiliki konsekuensi yang akan diterapkan kepada peserta didik. Murid tetap dibuat tidak nyaman.
Nah, bila salah satu murid melanggar peraturan, otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensinya. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi, apabila ada murid yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh langsung memberikan hukuman ataupun memberikan konsekuensinya. Kita tanya dulu, mereka membuat kesalahan itu pasti ada alasannya. Nah, restitusi ini adalah salah satu cara untuk kita memperbaiki apa yang anak-anak kesalahan yang anak-anak lakukan. Jadi proses restitusi ini adalah proses kita memperbaiki permasalahan yang ada di lembaga kita untuk menangani anak-anak yang memiliki masalah tersendiri. Nah, restitusi ini kita bahas nanti di belakang di materi yang selanjutnya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Nah, restitusi ini merupakan suatu bentuk kolaborasi kita bersama anak-anak untuk mencari jalan keluar atas apa yang telah anak-anak lakukan. Oke, lanjut. Oke. Selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini walaupun tidak sering, pasti kita pernah melakukan 5 posisi kontrol ini ya. Sebagai guru sebagai penghukuman, guru sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau atau manajer. Oke, posisi kontrol ini pernah nggak ibu melakukan posisi sebagai penghukum? Pernah nggak kita memberikan hukuman kepada peserta didik kita? Pernah nggak? Tidak. Pembuat merasa bersalah? Tidak. Sebagai teman? Iya. Pernah. Contohnya apa Bu? Misalkan sebagai teman pada saat anak melakukan suatu kesalahan, posisi ibu sebagai teman itu seperti apa? Memberikan support. Memberikan support atau nasihat kepada anak ya. Sebagai pemantau atau manajer. Kita akan kupas di sini satu persatu apa sajakah bentuknya proses penghukum itu, apa saja. Pembuat merasa bersalah, sebagai teman atau pemantau, juga manajer. Kalau sebagai teman, kita lebih cenderung memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak pada saat mereka melakukan suatu kesalahan. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya sama ya Bu ya, kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di sini saya sebagai guru memberikan kata-kata hormat pada bendera selama 1 jam. Itu merupakan suatu penghukum, posisi sebagai penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Jadi kalau pembuat merasa bersalah ini lebih ke kata-kata yang lembut, kata-kata yang membuat hati anak tersentuh. Berapa kali bapak ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, ada juga kata-kata yang seperti ini, kamu gak kasihan sama ibu sudah berulang kali memberitahu. Nah, itu juga suatu membuat merasa bersalah. Kalau penghukum apa saja Bu, selain hormat kepada bendera, misalkan bentuk hukuman apa lagi? Contohnya Bu? Berdiri di satu kaki. Iya. Oke, berdiri
berdiri di atas satu kaki. Nah, itu merupakan hukuman fisik atau psikis ya? Fisik ya, lebih ke fisik ya. Lari mengelilingi lapangan itu juga merupakan suatu hukuman fisik. Oke, membuat merasa bersalah seperti kata-kata yang halus. Misalkan kamu nggak kasihan sama ibu guru, kamu nggak kasihan sama pak guru ya, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya posisi selanjutnya. Ya, selanjutnya posisi yang selanjutnya adalah sebagai teman. Tetap dengan kasus yang sama ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kata-kata yang bisa kita lakukan pada posisi teman adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong dong bantu bapak ibu guru, ya sekali-kali bantu bapak ibu guru untuk mentaati peraturan. Nah, bisa ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi ya. Itu juga merupakan kata-kata yang kita ucapkan sebagai posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang kelima adalah posisi yang keempat, posisi kita sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, posisi ini diharap untuk dilakukan sebagai posisi pemantau. Jadi kita bisa menggunakan posisi ini kepada anak-anak pada saat anak-anak melakukan suatu kesalahan. Oke, selanjutnya posisi yang selanjutnya dan dengan kasus yang sama juga adalah posisi guru sebagai manajer. Walaupun kita sebagai guru, kita harus berupaya menjadi memposisikan kita sebagai manajer. Di mana posisi manajer ini kita menggunakan langkah-langkah yang terbaik untuk menangani masalah pada anak-anak. Nah, di sini salah satunya adalah apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi posisi manajer ini tidak langsung mengecas anak, memberikan hukuman ataupun yang lainnya, tetapi lebih menanyakan kepada anak, memberikan pertanyaan-pertanyaan agar mereka menyadari kesalahan mereka dan berupaya untuk mencari solusi bersama-sama. Ibu-ibu bagaimana tadi tentang posisi kontrol guru tadi, sudah paham ya? Oke, kalau sudah paham, di sini ada posisi kontrol apakah aku? Nah, di sini ada pertanyaan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol apakah yang sedang ditanyakan pada pertanyaan tersebut? Merasa bersalah. Oke, terima kasih. Jawabannya tepat sekali ya. Saya kecewa sekali dengan kamu merupakan posisi kontrol membuat merasa bersalah. Oke, selanjutnya di sini posisi kontrol apakah dengan kata-kata kamu tidak pernah melakukannya. Apa Bu? Penghukum. Iya, penghukum ya, karena kita mencat anak-anak ini tidak pernah melakukan hal yang hal yang baik. Oke, terima kasih. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita menanyakan hal seperti itu kepada anak-anak. Apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol apa yang sedang dilakukan? Posisi kontrol kepada sebagai teman. Iya, pintar sekali. Oke, posisi kontrol sebagai teman. Oke. Posisi kontrol apakah aku? Ayo lakukan demi Bapak Ibu ya.
apakah ya jawaban yang Ibu tadi katakan merupakan suatu pemahaman posisi kontrol kita sebagai guru. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini ada pertanyaan lagi, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugasnya. Nah, posisi kontrol apa yang bisa kita lakukan, kita terapkan pada pertanyaan tersebut? Posisi kontrol manager. Terima kasih Bu Linda atas jawabannya. Oke, jadi pada saat kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak, kita bisa menerapkan posisi-posisi kontrol tersebut kepada anak. Oke, masih semangat ya Ibu-ibu ya? Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas ya Ibu-ibu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk ke penggalian lebih mendalam lagi ke keyakinan kelas, ada satu pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Bisa dibantu? Karena kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara anak-anak kepada guru. Kalau peraturan itu dari guru. Terima kasih ya, betul sekali ya. Kalau keyakinan kelas, kita meminta anak-anak untuk memberikan pernyataan-pernyataan yang singkat yang mereka inginkan untuk apa yang kita lakukan di dalam kelas, untuk menjadi seperti apa kelas yang kita berikan kepada anak-anak. Kalau peraturan lebih cenderung peraturan itu dari guru yang memberikan peraturan kepada anak-anak yang untuk ditaati oleh anak-anak. Tapi kalau keyakinan kelas, anak-anak yang membuat keyakinan kelas tersebut dan harus kita jalankan bersama-sama. Oke? Paham ya Bu ya dari sini ya? Kita akan kupas satu persatu keyakinan kelas ini. Monggo Bu. Oke. Di sini kita belajar bersama-sama ya Bu ya untuk pembentukan keyakinan kelas. Seperti apakah keyakinan kelas itu? Nah, di sini keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Yang pertama bersifat abstrak, yang kedua berupa pernyataan universal. Pernyataan universal ini adalah pernyataan yang anak berikan untuk disepakati dijalani bersama-sama. Yang ketiga dibuat dalam pertanyaan positif, pernyataan positif. Oke? Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit atau beberapa kalimat saja yang mudah diingat oleh anak-anak dan mudah untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Karena lingkungan sekolah kita dengan lingkungan sekolah yang lain pastinya juga berbeda ya Bu. Jadi berupaya untuk menyesuaikan dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita masing-masing. Semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini dibuat oleh warga sekolah. Ada guru, ada wali murid, ada murid juga. Jadi kita melibatkan semua warga sekolah, semua warga kelas untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini kita gunakan untuk memecahkan masalah dan mencari solusi bersama-sama dengan anak. Jadi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi ini nanti bersama-sama ya Bu ya. Segitiga restitusi ini adalah satu cara untuk kita mencari solusi bersama anak, dalam memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik. Apa saja tahapan-tahapan segitiga
menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di sini menstabilkan identitas ini perlu kita terapkan dulu kepada anak-anak jika anak-anak sedang menghadapi suatu masalah. Yang pertama, bagaimana caranya membuat kesalahan itu wajar. Nah, kita terapkan, kita berikan pemahaman kepada anak-anak bahwa membuat suatu kesalahan itu wajar, karena tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan universal Seperti ini, pemahaman-pemahaman universal seperti inilah yang kita tanamkan kepada anak-anak. Karena apa? berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi anak melakukan kesalahan itu pastinya memiliki alasan tersendiri. Bapak Ibu guru tidak mau mencari siapa yang salah, jadi kita tidak perlu mencari yang salah, siapa yang salah, tapi berupaya untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah suatu bentuk-bentuk upaya yang kita terapkan kepada anak-anak. Oke, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, Ada beberapa tahapan. beberapa pertanyaan-pertanyaan universal. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, di sini kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada anak. Jadi pertanyaan-pertanyaan inilah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak di dalam tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi kita berupaya memberikan penekanan-penekanan kepada anak, walaupun dia melakukan suatu kesalahan, pastinya kita memberikan pertanyaan dulu kepada anak-anak, mengapa anak-anak tersebut melakukan hal itu. Nah, padahal ada sesuatu yang bisa lebih buruk lagi dilakukan oleh anak-anak itu. Jadi validasi tindakan yang salah ini merupakan tahapan yang kedua dari segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak-anak di posisi menanyakan keyakinan ini? Yang pertama adalah apa keyakinan di kelas kita? Nah, kita menggugah kembali kepada anak-anak tersebut apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, nilai-nilai apa yang telah dilanggar oleh anak itu juga kita pertanyakan. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu juga kita pertanyakan lagi kepada anak-anak. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini kita menggugah anak dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam proses segitiga restitusi dalam tahapan menanyakan keyakinan. Kegiatan penutup kita tutup kegiatan budaya positif ini dengan pemaparan bahwa program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial baik dimanapun guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang
standar nasional pendidikan. Oke Ibu-ibu, budaya positif yang telah kita laksanakan ini bisa kita terapkan di lembaga kita masing-masing sebagai tiga restitusi untuk memecahkan suatu masalah dan posisi kontrol guru serta kebutuhan dasar manusia bisa kita terapkan di lembaga masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya dan telah menyimak. Inilah contoh video segitiga restitusi yang telah saya jalankan di lembaga saya. Raisya tidak terima krayonnya selalu dipakai oleh David tanpa izin. Akhirnya Raisya marah dan tidak mampu menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Sayang, tadi pada waktu mewarnai di kelas, kayaknya Bu Rosi lihat kamu marah-marah ya? Kenapa sayang? David ngambil keran aku padahal aku mau pakai. Oh gitu, ya wajar kalau kamu marah. Kalau Bu Rosi ada di posisinya kamu, Bu Rosi pasti juga marah. Apa yang kamu lakukan tadi sama David sayang? Aku bentak-bentak dan aku marahin ibu. Oh gitu, kamu pasti memiliki alasan sampai kamu marah-marah. Iya, Apa alasannya sayang? aku tugasnya belum selesai padahal aku mau pakai krayonnya. Tapi David itu ambil krayonnya terus. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah-marah karena kamu tugasnya belum selesai dan ingin segera menyelesaikan tugas itu. Bu Rosi bangga sama kamu karena kamu tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi seperti memukul dan lain sebagainya. Sekarang kita pikirkan bersama-sama apa tindakan kamu marah-marah tadi itu sudah sesuai dengan perjanjian di kelas kita. Tidak, Bu. Kalau kamu tahu itu tidak, lalu perjanjian kelas apa yang sudah kamu langgar? Tidak menghormati teman. Pintar sekali, tidak menghormati teman. Kalau menurut kamu menghormati teman itu perlu enggak? Menurut kamu sayang, perjanjian kelas apa yang sudah kamu langgar pada saat kamu marah-marah? Aku harus sadar, Ibu. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sayang? Aku harus sabar, gak boleh marah. Nanti kalau David mengambil keranku, aku akan berpikir aja deh. Oh, pintar sekali, anak hebat. Tindakan kamu sudah sangat bagus. Oke, terima kasih ya, Mbak, atas diskusinya hari ini. Sekarang Mbak Lisa boleh kembali ke kelas. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, nama aku Raisya. Aku senang sekali diskusi sama Bu Rosi. Aku akan lebih sabar lagi, gak boleh marah-marah meskipun teman aku nakal. Terima kasih Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Terima kasih. Saya tutup dengan